Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati. Perkenalkan, saya Heri Purnomo dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pendingin mesin, khususnya pada mesin sepeda motor. Seperti yang kita ketahui bahwa mesin sepeda motor adalah salah satu mesin konversi energi yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, panas itu didapat dari mana? Nah, kita bisa lihat pada saat mesin dinyalakan pasti akan terjadi panas. Nah, terjadinya panas atau temperatur yang tinggi pada mesin sepeda motor ini diakibatkan karena pertama adalah pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang kedua, adanya komponen yang saling bergesekan di dalam mesin. Menurut neraca panas, panas yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 100%. Nah, tetapi panas yang dihasilkan tersebut akan dijadikan untuk energi yang efektif sekitar 25%. Yang lainnya akan dibuang melalui pemompaan atau pumping loss, friction, gesekan, 32% dari pendinginan dan 34% dari gas buang. Oleh sebab itu, di dalam mesin perlu sistem pendinginan karena dia akan melakukan penghilangan panas sekitar 32%. Nah, jika panas itu tidak dibuang, maka mesin akan berakibat overheating. Nah, kalau mesin sudah overheating, maka akan terjadi pada mesin yang pertama adalah bahan akan lunak pada suhu tinggi. Karena bahan itu memiliki titik cair tersendiri. Jadi kalau bahan dipanaskan nanti akan mencair, berubah menjadi cair. Yang kedua, ruang bebas antara komponen yang saling bergerak menjadi terhalang. Yang ketiga, akan terjadi tegangan termal karena perubahan suhu dari dingin menjadi panas sehingga akan mengakibatkan contohnya cincin torak akan patah. Yang keempat, pelumas lebih mudah rusak. Jadi rusaknya dia akan menjadi lebih cair. Jadi pelumasan untuk mesin itu lebih tidak efektif. Yang kelima, pembakaran tidak normal sehingga mesin cenderung untuk terjadi knocking. Knocking itu suara yang berisik yang tidak nyaman kita dengar. Nah, oleh sebab itu, fungsi sistem pendingin ini adalah untuk membatasi temperatur kerja dengan cara mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen pada mesin sepeda motor. Sekarang jenis sistem pendingin. Sistem pendingin di sepeda motor memiliki dua jenis. Yang pertama adalah sistem pendingin udara dan yang kedua adalah sistem pendingin air. Di sistem pendingin udara ini memiliki dua jenis, yaitu sistem pendingin udara secara alami dan sistem pendingin udara dengan udara paksa. Nah, untuk pendingin aliran udara secara alami, pada sistem ini dihasilkan oleh pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, panas yang dihasilkan oleh mesin akan dirambatkan melalui kisi-kisi ini, ya, kisi-kisi pada mesin. Kemudian udara akan mengalir di kisi-kisi sehingga panas yang ada di kisi-kisi ini akan terbawa oleh udara. Kemudian yang kedua adalah sistem pendingin dengan tekanan udara. Nah, ini udara yang menyerap panas dari sirip-sirip. Nah, ini harus ada aliran, jadi udaranya itu harus dialirkan. Nah, bagaimana cara mengalirkannya? Itu bisa dilihat pada sepeda motor Beat, Spacey, dan Scoopy. Jadi, ini ada contoh dua gambar. Ya, yang pertama ini tanpa dialirkan, tetapi dipaksa udaranya tanpa dialirkan. Jadi udara yang masuk, nanti akan disalurkan ke segala arah tanpa diarahkan. Sedangkan yang gambar kedua, udara yang masuk akan dialirkan ke mesin. Sehingga dari kedua gambar ini, yang masuk ke pendingin udara tekan adalah sistem yang ini menggunakan aliran udara. Selanjutnya, jenis sistem pendingin ini adalah sistem pendingin
cairan. Jadi cairan yang digunakan oleh sepeda motor adalah cairan coolant biasanya, tidak menggunakan cairan berupa air biasa. Nah, cairan tersebut akan dialirkan melalui water jacket. Jadi saluran untuk cairan tersebut dinamakan water jacket. Jadi diarahkan masuk ke dalam engine. Kemudian pada saat dia mengalir di dalam mesin, nah air itu akan membawa panas yang ada di dalam mesin. Nah, untuk jenis sistem pendingin cairan tersebut, nah ini ada dua juga ya. Jadi yang pertama adalah sirkulasi alamiah. Yang kedua adalah sirkulasi dengan tekanan. Jadi tidak jauh beda dengan sistem pendingin udara yang tadi ya. Untuk sistem pendingin cairan dengan cairan alami, nah ini dia bisa mengalir. Jadi cairan coolant-nya ini bisa mengalir karena ada perbedaan massa antara cairan yang dingin dengan cairan yang panas. Jadi cairan yang panas ini massa cairannya akan berubah. Jadi mengakibatkan volume akan bertambah sehingga dia bisa naik. Kemudian di sini di posisi radiator ini dia suhunya akan diturunkan sehingga volume cairan tersebut akan turun. Begitu pula selanjutnya kemudian mengambil panas, kemudian cairan tersebut akan volumenya bertambah. Kemudian yang kedua adalah dengan tekanan. Jadi karena dia cairannya menggunakan tekanan, jadi memerlukan salah satu komponen yang namanya pompa untuk pendingin. Nah, dia bisa bersirkulasi bukan melalui perbedaan massa jenis airnya, tetapi berdasarkan putaran pompa. Jadi pompa itu akan menyedot air, kemudian menekan dan sehingga dia bisa bersirkulasi di dalam mesin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pendingin, khususnya di sistem pendingin cairan. Nah, untuk sistem pendingin cairan ini ada beberapa komponen. Ini adalah gambar salah satu komponen pada sepeda motor Vario. Nah, ini ada yang pertama, komponen pertama ini adalah coolant. Nah, apa sih coolant? Nah, coolant adalah cairan yang berfungsi untuk mendinginkan mesin. Nah, yang kedua adalah mencegah coolant membeku atau mendidih. Karena coolant itu harus memiliki sifat titik didih yang tinggi. Kalau dia memiliki titik didih yang rendah, otomatis dia akan cepat menguap. Kemudian dia berfungsi untuk melindungi bagian dalam mesin dari anti karat. Jadi jangan coba-coba untuk sistem pendingin ini menggunakan air biasa, karena air biasa itu tidak bisa untuk melindungi dari karat. Kemudian yang kedua ada pipa atau selang. Jadi di sini ada pipa yang menghubungkan antara radiator dengan tangki reservoir oil. Kemudian di bawah juga ada, jadi untuk menyalurkan dari pompa air ke sirkulasi mesin. Kemudian yang ketiga ada tangki penyimpanan. Jadi tangki penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan coolant yang tadinya panas kemudian akan masuk ke dalam tangki reservoir oil. Kemudian yang keempat ada radiator. Nah, radiator ini adalah perangkat untuk melepas panas yang dihasilkan di dalam mesin. Jadi untuk radiator tersendiri ini memiliki dua jenis ya. Jadi dua jenis ini adalah bedanya dari arah aliran. Nah, kalau yang pertama ini diaplikasikan pada motor metik, ini ada alirannya adalah down flow. Jadi alirannya ke bawah. Jadi dari atas dia akan mengalir ke bawah. Jadi di antara kisi-kisi ini, antara aliran air ini akan dipasang ke sisi, kemudian udara akan melalui di tengah-tengah sini, jadi akan membawa panas. Kemudian ada cross flow yang kedua. Kalau cross flow ini adalah alirannya akan menyamping, ya, jadi masuk dari sini kemudian akan keluar melalui sini. Jadi mengalirnya akan melalui horizontal. Kalau yang di sini kan vertikal, atas dari bawah ke dari atas ke bawah, sedangkan ini dari samping kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi tetap melalui bagian atas. Ini untuk radiator. Kemudian yang kelima radiator cap atau tutup
radiator. Nah, tutup radiator ini merupakan bagian dari sistem pendingin untuk mencegah udara masuk ke saluran coolant. Nah, di sini ada beberapa komponen daripada sistem radiator K. Yang pertama, ini bagian yang hitam, ya. Yang hitam ini adalah namanya katup pemberi tekanan udara. Jadi dia bentuknya seperti karet, ya, berwarna hitam. Terus kemudian di sini ada seperti plat. Nah, plat ini adalah namanya katup tekanan negatif. Nah, ini fungsinya adalah kedua katup tersebut adalah untuk pada saat kinerja mesin sudah berjalan. Jadi pada saat mesin coolant sudah panas, kemudian yang bekerja adalah katup pemberi tekanan. Nah, katup pemberi tekanan ini akan terbuka, kemudian akan mengalirkan cairan coolant tersebut ke tangki cadangan atau ke reservoir. Kemudian di saat mesin sudah mati, nah otomatis nanti cairan coolantnya akan turun sehingga mengakibatkan kevakuman di ruang radiator, sehingga mengakibatkan cairan yang ada di reservoir akan masuk. Nah, masuknya dari mana? Nah, dari katup tekanan negatif, karena dia akan tertarik oleh vakum yang ada di radiator. Selanjutnya ada cooling fan. Nah, cooling fan ini adalah kipas untuk pendinginan. Jadi sebetulnya di sistem pendingin air itu sudah pendinginan pada saat sepeda motor berjalan itu sudah terjadi pendinginan secara alami. Jadi udara akan melalui radiator. Nah, cooling fan ini untuk membantu pendinginan air yang ada di sini. Jadi saya kembangkan berarti pendinginan itu bukan berarti air dingin seperti es ya, tapi ini adalah menurunkan suhu yang tadinya panas melebihi suhu mesin. Jadi suhu mesin itu sekitar 80 derajat Celcius. Nah, panas mesin itu bisa sampai 1000 atau 2000 derajat Celcius, kemudian diturunkan menjadi standar lagi sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian dia akan membawa panas lagi yang begitu besar, mengalir lagi ke sini, kemudian didinginkan oleh kipas. Nah, seperti itu. Jadi selalu bersirkulasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pompa air. Nah, pompa air ini adalah yang mensirkulasikan air coolantnya tadi, ya. Jadi mensirkulasikan ke bagian-bagian mesin. Jadi menggunakan pompa air. Nah, siapa yang menggerakkan mesin itu sendiri? Jadi kalau mesin itu bergerak atau berputar, maka pompa air akan ikut berputar. Jadi dia berputarnya tergantung dari putaran mesin, ya. Itu pompa air. Kemudian ada termostat. Nah, termostat ini adalah komponen yang untuk memindahkan lintasan. Jadi seperti kalau kita di di stasiun itu kan keretanya bisa berpindah-pindah ya. Nah, ini di sini yang memindahkan aliran air coolantnya itu adalah termostat dengan cara perubahan suhu yang ada di mesin tadi. Nah, termostat, ini posisinya berbeda-beda posisinya antara sepeda motor yang lainnya. Kemudian ada fan switch atau saklar kipas. Jadi kipas ini tidak selalu berputar, jadi dia tergantung dari sensor suhu daripada air tersebut. Jadi kalau airnya masih dingin, ya, ini kipas tidak akan berputar, ya. Tapi kalau airnya sudah panas, nah sensor ini akan membaca sehingga akan mengaktifkan switch ini untuk memutar kipas. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen atau bagian-bagian sistem pendingin air, nah sekarang kita cara kerjanya bagaimana kan gitu. Nah, bisa dilihat di gambar ini ada suhu, lintasan sirkulasi dan pergerakan termostat. Karena fungsi dari termostat tadi adalah merubah lintasan daripada pergerakan atau sirkulasi air coolant. Nah, pada saat coolant masih rendah, air tetap akan bersirkulasi karena pompa air tadi akan bekerja pada saat mesin jalan atau berputar. Jadi dia bekerja terus. Nah, pada saat dia bekerja akan menyedot air dan menekan air bersirkulasi ke mesin.
Nah, dari mesin dia akan bersirkulasi. Nah, ada yang masuk ke radiator dan ada yang langsung ke bagian termostat. Nah, termostat ini masih terbuka karena dia belum mendeteksi perubahan suhu daripada cooler. Ya, jadi ini masih terbuka. Jadi air masih bisa coolant ini akan mengalir. Kemudian pada saat mesin panasnya medium, ya medium itu panasnya nggak terlalu panas tapi sudah panas. Nah, ini sudah mulai membuka. Nah, termostat akan mulai membuka karena sudah mendeteksi perubahan suhu yang ada di air. Nah, ini mengakibatkan karena di sini termostat ada komponen seperti lilin, jadi lilin itu akan memuai dan akan menekan pegas yang ada di termostat. Jadi mengalahkan kekuatan pegas sehingga lama-kelamaan nanti dia akan menutup. Nah, untuk medium ini belum menutup sempurna. Jadi untuk sirkulasi air masih ada yang melalui bypass, saluran bypass langsung masuk ke termostat dan ada yang melalui radiator kemudian masuk ke termostat. Nah, selanjutnya jika coolant sudah panas, nah kalau sudah panas melebihi standar, jadi sekitar standarnya itu tadi 80 derajat Celcius, maka aliran dari bypassnya itu akan tertutup. Jadi otomatis aliran daripada coolant yang panas tadi akan dilewatkan ke radiator, ya akan dilewatkan ke radiator, kemudian akan diturunkan suhunya, kemudian akan dialirkan kembali ke mesin, ya terus membawa panas lagi, terus dialirkan ke radiator, diturunkan suhunya seperti itu. Jadi selalu bersirkulasi berputar. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sistem pendingin, khususnya sistem pendingin air atau cairan menggunakan coolant. Yang pertama adalah pemeriksaan tinggi permukaan coolant yang ada di reservoir. Bagaimana caranya? Yaitu pertama adalah panaskan mesin terlebih dahulu, karena kalau tidak dipanaskan itu reservoir kosong, ya. Nah, pada saat dipanaskan kemudian air akan masanya bertambah dan akan mengalir ke reservoir. Ya, setelah dipanaskan sesuai dengan suhu mesin, ya, jangan terlalu panas. Jadi kalau sudah mendekati suhu mesin, kemudian mesin dimatikan. Ya, lalu kita lihat di reservoir atau tangki untuk menaruh daripada coolant. Nah, kita lihat di sini ada tanda upper dan lower. Jadi perhatikan, jadi untuk tanda yang bagus adalah di antara lower dan upper, ya. Jangan di bawah lower atau di atas upper. Jadi kalau di bawah lower atau terlalu rendah, maka coolant harus ditambah karena coolant sudah sebagian menguap, ya. Tapi jika coolant ada di atas upper, ini harus dibuang sampai batas upper karena itu sudah kelebihan coolant. Ini pemeriksaan tinggi permukaan coolant. Kemudian pemeriksaan radiator cup. Nah, alatnya apa sih? Jadi ini harus menggunakan alat, ya. Alatnya adalah radiator cup tester, terbentuk seperti pompa dan di sini ada dial, ya, seperti dial itu untuk penekanan. Jadi nah, ini tutup radiator cup, ini tutup radiatornya. Jadi kita buka, tapi dalam membuka tutup radiator perlu kita perhatikan, ya. Jadi jangan asal membuka. Jadi usahakan suhu daripada coolant atau suhu mesin itu sudah mendekati atau sudah dingin, ya, sudah turun suhunya. Jangan sampai suhunya masih tinggi. Kalau suhunya masih tinggi, otomatis pada saat kita membuka tutup radiator itu volume masanya bertambah, jadi bisa meloncat daripada coolantnya. Jadi sudah turun suhunya. Kemudian setelah kita copot, kita buka tutupnya, kemudian kita pasangkan pada namanya radiator cup tester, ya. Kemudian setelah kita pasang, nah kita pompa, ya. Kita pompa sampai jarum yang ada di radiator cup tester ini akan berhenti. Nah,
kita tahan atau tunggu selama 6 detik. Apakah dia bisa bertahan selama 6 detik? Tapi kalau dia tidak bisa bertahan selama 6 detik, maka atau terjadi penurunan, maka disimpulkan bahwa radiator cup tester itu radiator cupnya sudah rusak. Jadi solusinya harus diganti. Tapi kalau bisa bertahan sampai 6 detik, berarti itu masih bagus. Jadi masih layak untuk dipakai. Kemudian pemeriksaan yang ketiga. Jadi pemeriksaan yang ketiga ini adalah pemeriksaan kebocoran pada sistem di bawah tekanan. Jadi namanya sistem, jadi tidak tutupnya aja, tapi radiatornya, selangnya, apakah terjadi kebocoran di situ. Nah, alatnya tetap memakai radiator cup tester, tapi memakai attachment atau alat tambahan yang namanya adalah cup adapter dan hose adapter. Jadi yang dipakai untuk memeriksa kebocoran itu tetap namanya sama, radiator cup tester, tapi ada tambahannya yaitu radiator adapter cup dan hose adapter. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, ya, caranya sama. Jadi dibuka dulu radiator cupnya, ya, atau tutup radiatornya dibuka, kemudian masukkan air radiator atau coolant-nya sampai di filler neck. Jadi sampai di pucuk, ya, jadi kelihatan dipenuhi. Setelah itu hose adapter masukkan ke dalam filler neck, ya. Nah, setelah dimasukkan kemudian dipompa, ya. Ini contohnya vario pemompaan sampai 108 sampai 137 kilopascal atau kPa atau 1,14 kg volts per cm persegi. Jadi untuk ini harus melihat PPR, tekanannya berapa. Jadi ini sebagai contoh aja, kalau vario itu ditekan sampai 108 sampai 137 kilopascal. Nah, setelah ditekan dengan sebesar ini, maka kemudian apa yang harus kita lakukan adalah memeriksa, cek radiator, apakah ada kebocoran, terus cek hose, apakah ada kebocoran di selangnya, kemudian sambungan klemnya, apakah di situ ada tetesan air, karena di situ ada tekanan. Nah, terus cek daerah water pump. Di water pump itu ada rembesan air atau tidak. Kalau dari hasil pemeriksaan itu tidak ada bocoran, bahwa disimpulkan sistem yang ada di sistem pendingin air ini bagus. Tapi kalau ada kebocoran di salah satu komponen seperti hose atau selang, berarti ada kerusakan di selang, berarti selangnya harus diganti. Oke, begitulah yang pembahasan daripada sistem pendingin pada mesin sepeda motor khususnya, dan pada umumnya untuk sistem pendingin mobil atau motor-motor yang lain. Mungkin seperti ini aja. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Yang bertanya silakan. Apa kekurangan dan kelebihan pendingin air, Pak, cairan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa kelebihan dan kekurangan sistem pendingin cairan. Kelebihannya adalah di sini karena dia sifatnya cair, pendinginannya lebih efektif dibandingkan dengan sistem pendingin udara, karena cairan ini akan masuk ke dalam mesin dan bersirkulasi membawa panas, kemudian akan dikeluarkan untuk diturunkan suhunya. Itu kelebihannya. Terus kekurangannya adalah yang pertama, harga motor pasti lebih mahal karena dia memerlukan beberapa sistem, karena di sistem pendingin itu memerlukan beberapa komponen, jadi harus dipersiapkan. Kemudian selain harganya mahal, perawatannya juga harus lebih bagus dibandingkan sistem pendingin udara. Karena kalau sistem pendingin udara biasanya perawatan cuma kita melihat secara visual, jika ada kotoran di sirip-sirip itu kita bersihkan. Tetapi kalau sistem pendingin air ini harus lebih detail, karena tadi ada beberapa pemeriksaan dari komponen-komponen itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu kita tidak bisa menggunakan cairan yang bebas gitu. Kalau kita menggunakan cairan yang bebas, otomatis nanti resikonya
ya resikonya itu nanti komponen itu akan kena karat, dan kalau kena karat pasti akan terjadi keropos, dan kalau ada keropos nanti akan terjadi kebocoran, ujung-ujungnya nanti harus mengganti salah satu komponen tersebut. Oke, jelas Pak Khairul? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dari penjelasan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.